makamnya gitu, makam keluarga lah katakan. Ya bayangannya sekarang tuh dia udah beli kafling, sudah beli ini di San Diego Hill ini, tapi malah diberikan kepada sang rabi atau gurunya, itu Yeshua Masya. Berarti kan persembahannya nggak main-main. Bahkan di makam itu datanglah juga Nikodemus, ya. Jadi di zaman itu orang Ibrani ketika dia bisa bertemu dengan gubernur, apalagi orang Romawi, yakni Pilatus, ya. Berarti Yusuf Arimatea ini merupakan orang kaya gitu. Kalau kita hari ini bisa ketemu dengan katakan dengan jenderal bintang 2, ketemu dengan gubernur atau tokoh-tokoh yang itu, berarti kita bukan orang sembarangan gitu. Bahkan bisa mungkin makan bareng, ya, main golf bareng dan lain sebagainya gitu. Yosua dimakamkan seperti para bangsawan, seperti artinya seperti tokoh-tokoh yang terpandang. Next. Kenapa kebangkitan dikatakan the third day, hari yang ketiga? Karena secara medis itu digambarkan bahwa pada 2 hari setelah kematian itu merupakan sesuatu yang mustahil gitu. Artinya shutdown, tubuh itu udah shutdown. Kalau hari pertama itu ibaratnya adalah orang mati suri, ya, mati suri, belum 24 jam gitu. Tetapi pada apa namanya, pada hari ketiga itu mustahil gitu. Cara manusia tuh udah nggak mungkin gitu ya. Oke, saya jelaskan ya. Ini yang dikatakan forensik medis. Hari pertama yang kedua tubuh itu mengalami algor mortis atau suhu tubuh yang turun. Darah mengendap membuat kulit ungu pucat. Pada fase ini sel-sel menjadi mati karena kekurangan oksigen, tetapi secara bentuk fisik wajah dan tubuh masih mudah dikenali. Sementara hari ketiga atau putrefaction itu bakteri dan mikroorganisme yang ada di usus dan lambung tidak lagi ditahan oleh sistem imun sehingga mencerna tubuh dari dalam keluar. Bakteri memproduksi gas dalam jumlah besar, metana, hidrogen sulfida, amonia, membuat tubuh membentak dan membengkak dan cairan mulai keluar, kulit melepus atau terkelupas, tergelus, berbusuk, menyengat, tercium, rasa mulai berubah hingga sulit dikenali. Jadi secara manusia kebangkitan itu mustahil, apalagi di hari ketiga. Tetapi secara spiritual, secara supernatural ini mau berbicara bahwa Tuhan kita yang sama berkuasa atas maut. Nah, kita tahu dari mana? Ya, kita buka sama-sama ya, sama-sama dengan saya. Itu dikatakan seperti Yona di dalam perut ikan, maka anak manusia 3 hari di dalam perut bumi. Ini berbicara tentang apa? Bicara bahwa semua yang ada di Bible, jadi dari Beresit sampai ya, ini ya, sampai kepada Kason atau Wahyu, itu tidak pernah tentang kita. Itu selalu bicara tentang Adonai, tentang Tuhan kita, tentang kuasanya, bahwa kita sudah dijamin gitu, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya kenapa digambarkan dengan Yona ya. Saya bacakan dari Matius 12 ya, Matius 12 ayat 40 sampai 41. Sebab seperti Yona tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yona sudah, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yona. Artinya apa? Niniwe itu bukan Israel. Dia bangsa pagan, penyembah berhala. Itu diselamatkan karena Yesuba bertobat pada waktu diberitakan Injil oleh Nabi Yona. Nah, apalagi kita yang hari ini katakan percaya pada Yesus Kristus Tuhan, Putra Allah, kan begitu. Ya, ke gereja, ada Bible, kita percaya. Maka hari ketiga ini bicara tentang maut itu dikalahkan, gitu. Bahwa kuasa dosa itu tidak lagi berkuasa, ya.
kita sebentar ke secara profetik itu kita ke ini surat yang jarang banget dibuka. Karena juga cuman kalau di Bible itu cuman selembar sih. Ini powerful nih ya. Surat Yudas ya. Surat Yudas ayat 14 sampai 16, nanti skip, kita langsung juga 20 sampai 21 saya bacakan langsung. Juga tentang mereka, Henok keturunan 7 dari Adam telah bernubuat. Sungguhnya Adonai datang dan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan mana mereka semua kata-kata nista dan ucapan berdosa itu fasik terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang dan mendapat keuntungan. Ini menceritakan tentang zaman Henok jadi sebelum Batra Nuh, belum air bah, belum Henok diangkat tuh kondisinya tuh sekacau itu. Nah ini terulang lagi di akhir zaman kita sekarang. Ya sekarang 19 sampai 23 ya, masih kitab Yudas. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dengan dalam Roh Kudus. Bila dirimu demikian dalam kasih Elohim sambil menggantikan atau kasih karunia atau grace dari Adonai kita, Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan pada orang-orang bercila pakaian mereka yang cemar karena keinginan dosa. Artinya apa? Selamatkan itu memberitakan Injil, jadi saksi di akhir zaman. Kuasa kebangkitan yang ketiga, kita beritakan Injil, kita jadi saksi untuk memenangkan jiwa-jiwa gitu, karena waktunya singkat gitu. Kenapa juga Yona? Ya dikatakan seperti Sheba dan Yona ke zaman sama, orang tetap akan mengawinkan sampai hari Noah masuk Batra, sampai Yona untuk memberitakan ke Subah itu tetap, artinya tetap di Niniwe itu ya ada perdagangan, ada kawin dan lain sebagainya. Dunia ini akan tetap seperti ini. Karena apa? Dikatakan di 1 Yohanes itu, janganlah kamu cintai dunia ini dengan segala yang ada di dalam suatu keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Ini bicara tentang manusia itu akan gini terus, mau sampai kiamat juga akan begini. Tetapi kita memerdekakan waktu dengan apa? Menginjil. Jadi berkat, bawa jiwa, bahwa waktunya sudah tidak lama, bahwa kekekalan itu ada. Nah, mau spend eternity atau menghabiskan kekekalan di mana? Penting untuk kita kenal yang punya surga, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ya, oke, next Kak. Ya, fakta ketiga ini bicara waktu kubur, bicara tentang apa? Kemustahilan. Batu yang sangat besar, mustahil digeser, kan gitu. Sudah terguling, ya. Tetapi apa? Tiba-tiba datanglah malak. Ya, datanglah malak menggulingkan batu itu. Disaksikan oleh perempuan-perempuan yang pertama menghampiri makam daripada Rabi Yesua itu. Oh, Yesua yang bangkit mengalahkan maut. Bahkan yang unik di sini adalah kain kafan itu dibungkus di ini rapih, letakkan di kepala. Ini mengatakan apa? Bahwa kubur yang kosong. Makanya ada lagunya begini. Nggak apa-apa ditutup aja nggak presentasinya. Saya soalnya mau nyetel ini. Kalau nggak kan nggak bisa. Oke. Ya, ada lagunya kan ini. Because He Live. Itu lagu Yuna itu. Lagu zaman dulu, tapi ini menunjukkan bahwa kubur kosong tidak berkuasa lagi. My work is easy because I use ClickUp. Jadi banyak dari kita sering melakukan lagu mungkin dari himne, dari Mada Bakti, dari apa Kidung Jemaat. Tapi kita lupa maknanya. Kita lupa maknanya bahwa Dia yang bangkit, Dia yang kalahkan maut, Dia kalahkan kutuk dosa. Kalau hidup kita aja udah ditebus, apa sih yang nggak diberi bagi kita? Ya kan? Putra tunggalnya diberi itu kata Roma 8.
8:31. Apa yang menjadi pendakwah, menjadi ini kita? Bahwa kita sudah ditebus, disucikan di tangan darah Yesus Kristus. Haleluya. Ini kalau bahasa Indonesia itu sebab dia hidup, ada hari esok, tak gentar. Luar biasa. God sent his son. They called him Jesus. He came to love. Dan Yesus datang untuk mengasihi, menyembuhkan, dan mengampuni. He lived and died. Dia hidup, dia mati untuk menebus dosa kita. An empty grave Kubur yang kosong membuktikan Mesias, Juru Selamat kita hidup. Sebab dia hidup, I can face tomorrow. ada hari esok. Because he lives, all fear is gone. Semua ketakutan lenyap karena Tuhan Yesus Because I hidup. know he holds the Roh Tuhan yang future. memegang mesta depan And kita. life is worth the living just because Hidup he ini jadi berarti lives. karena Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita bisa lanjut ya, nanti nonton di YouTube ya. Oke, yang slide terakhir Kak. Saya ini saya tutup. Mungkin saudara bisa sambil ini ya, sambil mempersiapkan ya untuk perjamuan kudus ya. Kalau nggak ada roti dan anggur, boleh pakai cracker atau biskuit atau roti tawar ya, jus itu boleh gitu. Oke, karena ini ayatnya sedikit, yuk kita baca ya. Tadi sudah saya mention tuh Roma 8, nggak apa-apa, saya ulangi lagi supaya mantap untuk kita. Dikatakan gini di Roma 8 ya. Roma 8 mulai 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. 29, sebab semua yang dipilih dari semula, kita juga yang ditentukan dari semula, serupa dengan gambaran putranya, Yesus Kristus putranya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita yang ditentukan dari semula, kita juga dipanggilnya. Kita yang dipanggilnya, kita juga dibenarkannya. Dibenarkannya, kita juga dimuliakannya. Wow, amin. Jadi kalau belum dimuliakan, sabar. Ada waktunya dimuliakan. Karena apa? Memang rencananya itu besar. Oke, langsung kita ke 33. Ya, 33 sampai nanti 35. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Elohim? Elohim yang membenarkan mereka. Siapakah yang mengugat mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, juga duduk di sebelah kanan Elohim. Siapakah yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau lanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, itu 37 yang. Tapi dalam suatu kita lebih dari pemenang. Jadi menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi apapun tidak perlu gentar. Kenapa? Karena ada jaminan. Because he live, I can face tomorrow. Karena Yesus Kristus hidup, kita bisa menghadapi hari depan. Kita bisa menghadapi hari esok. Kita tidak pernah ditinggalkan. Ya, berkosong artinya mau dia kalahkan. Apalagi masalahmu dan masalahku. Kita pasti lebih dari pemenang. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ini NIV ya, nanti langsung saya terjemahkan. No temptation has overtaken you as of what is common to mankind. God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Haleluya. Korintus 10:13 itu ngomong gini. Engkau tuh tidak akan dicobai atau dikasih ujian itu melebihi kapasitas atau kemampuanmu. Jadi ujian dan pencobaan yang dialami itu biasa. Ya. Jadi memang kalau mau naik kelas, mau dapat ijazah, ya harus ada ujiannya, kan begitu. Jadi kita pasti bisa. Dan lebih daripada itu, gurunya itu sudah kasih bocoran. Jawabannya ini. Kita pasti bisa, gitu ya.
nilainya pasti bagus. Nah, makanya kan tulis itu. Kita mampu menang pencobaan dan ujian apapun karena kita kekuatan dari Roh Kudus. Semua kadang menunjukkannya akhir, namun justru di titik itulah kuasa Tuhan dinyatakan kubur kosong. Kristus bangkit kalahkan maut. Kalau Tuhan belum bikin Tuhan tuh masih bikin koma, Anda jangan bikin tanda titik gitu ya. Berarti ceritanya belum selesai. Ada harapan, ada mujizat, tetap bertahan, tetap percaya gitu. Malah kita mungkin lebih semangat dalam puasa, semangat mungkin berdoa, memuji, menyembah, bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan begitu. Haleluya. Oke, kita mau perjamuan. Saya bacakan ya dari Yohanes 6. Bapak nanti saya munculkan di layar ya. Oke. Nah, ini masih 19. Yohanes 6 langsung oke, ayat 34 sampai 38. Tuhan Yesus berkata, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Haleluya. Ya, ini lebih dari roti mana di padang gurun ya. Pada malam, pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi penebusan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pada malam, pada waktu dia diserahkan, dia mengambil cawan yang berisi anggur itu berkata, minumlah kamu sekalian dari darahku. Inilah darahku, darah perjanjian yang baru dan kekal, curahkan bagi banyak orang untuk penebusan dosa. Perbuatlah ini mengingat akan aku. Artinya apa Bapak Ibu saudaraku? Artinya bahwa tiap kita bersekutu dengan tubuh darah Kristus, kita tuh mengingatkan Bapak surga bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan, kita bersekutu dengan Dia, kita menjadi ciptaan yang baru. Bukan roti yang ke atasnya kita mengucap syukur, dipecah-pecahkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus, maka daging kita ditemukan, hidup kita bukan lagi yang hidup, tapi Yesus Kristus Tuhan yang hidup dalam kita. Maka kita bersekutu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tubuh Kristus. Dan cawan perjanjian darah ini, maka darah Yesus ada di dalam kita. Kita ada dalam Tuhan Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus dalam kita. Maka kiranya ya Bapa, ya Tuhan, di dalam hidup kami ini berakar dengan kuat, bertumbuh, berbuah lebat dan buahnya tetap. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemahan, penguasaan diri jadi bagian kami dan kekal dalam hidup kami. Haleluya. Ini persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Berdaraba abadinya sekasih itu. Berdaraba imar kota. Berdaraba Yesus Hamasia. Ditebus kawan korban darah Yesus. Kita minum Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Angkatlah kedua belah tanganmu Bapak Ibu saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa Elohim Adonai Yahweh kita. Terimalah cinta kasih dari Yeshua Masya Adonai dan persekutuan yang manis dengan Ruh HaKodes yang akan menyertai engkau mulai malam ini
sampai Maranatha, Yeshua HaMashiach Adonai datang kedua kali nyebut saya dan saudara. Kita kekal selama-lamanya jumpa di awan-awan. Haleluya. Karena Bapa Putra Kudus dalam nama Yesus Kristus. Baru kata Adonai melek olam. Besem apa bingin siapa yang besem imaro kada besem Yeshua HaMashiach Adonai. Haleluya. 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 Sekali lagi karena ini Jumat malam, Ibrani itu Arab Sabat ya, Sabat Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan harusnya Pastor Persinoa ya dari Afrika. Saya usahakan, kalau nggak bisa ya mungkin saya gantiin. Tetap ngikutin update ya, baik dari WA maupun dari YouTube ya, dari semuanya. Oke, God bless you semuanya. Thank you. Kita udah boleh bersekutu bersama memecah-mecah roti dan anggur. Haleluya. See you.